Warga di Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang dikejutkan dengan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Dini Septi Widayanti, ibu 2 anak. Ia disiram air keras oleh suaminya sendiri, Daniel Satria. Penyiraman terjadi di gang dekat rumah orang tua korban. Pelaku memancing anak mereka untuk bertemu korban. Pelaku dan korban diketahui sudah 3 tahun pisah rumah karena pelaku kerap melakukan KDRT. Pelaku berniat rujuk namun ditolak korban. Sering berantem terus gitu, makanya saya pusing ya untuk memutuskan udahlah kalau gini pisah aja gitu. Tapi dia mungkin nggak mau Pak, makanya dia berencana kemarin ke anaknya bilang itu sengaja papa rusak Mimi supaya tidak laku lagi katanya gitu. Jadi sengaja itu disiram air keras supaya tidak laku lagi karena dia mungkin cinta gitu ya tapi merusak. Dia salah. Ya. Korban saat ini dirawat di rumah sakit dengan kondisi luka bakar di wajah dan sekujur tubuhnya. Sementara suaminya masih dalam pencarian polisi. Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, berkunjung ke Aceh. Ia melakukan sholat Jumat bersama dengan warga Aceh di Masjid Baitur Rahman. Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, menyapa warga Aceh usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman. Kedatangan Anies disambut meriah oleh pendukung dan kerumunan ribuan warga Aceh hingga berdesakan. Sejumlah warga Aceh mengatakan sangat menyambut baik kedatangan Anies Baswedan dan berharap Anies bisa menjadi presiden ke depan. Karena kinerja Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, alhamdulillah sangat luar biasa. Sehingga kita buat di Aceh, bagaimana Aceh ke depan supaya lebih bagus, rakyat makmur, sejahtera dan bahagia. Ngobrol panjang tentang sejarah perjuangan di Aceh, sejarah kiprah bangsa Aceh, masyarakat Aceh di dalam konstelasi dunia, dan beliau punya khasanah tentang sejarah yang luar biasa kaya. Jadi kita tadi makan siang sambil berdiskusi tentang sejarah Aceh, dan mudah-mudahan ini menjadi penguat erat ikat tali persaudaraan kita semua. Usai dari Masjid Raya, Anies langsung mengikuti agenda kegiatan lainnya, serta bertemu dengan tokoh-tokoh Aceh. Rencananya, Anies Baswedan juga akan membuka gerak jalan yang berlangsung Sabtu besok di Banda Aceh. DPW PAN Jawa Tengah merekomendasikan duet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan sempat menyinggung soal pemimpin berambut putih dan kerutan di wajah. Erick Thohir! Erick Thohir! Teriakan Ganjar Presiden, Erick Thohir Wakil Presiden menggema di Semarang, Jawa Tengah. Dalam acara tersebut, DPW PAN juga tengah merekomendasikan duet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden dari PAN. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat menyinggung soal pemimpin berambut putih dan kerutan di wajah. Memang kalau lihat rambut yang putih, ya paling jelas itu Pak Ganjar. Betul nggak? Tapi Pak Erick juga kalah. Kalau kerut-kerutan muka kayaknya Pak Erick tuh. Nah, bagus kan kalau Pak Erick duduknya deket-deket Pak Ganjar kan bagus ya. Kader PAN di Jawa Tengah mendorong pasangan Ganjar Erick dalam kontestasi Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi lainnya. Jenazah mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursydan Baldan Jumat sore tiba di rumahnya di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta. Almarhum Ferry Mursydan Baldan ditemukan meninggal dunia di dalam mobil di area parkir Hotel Bidakara. Presiden Jokowi datang bertakziah dan mengucapkan bela sungkawa. Mobil ambulans yang membawa jenazah Ferry Mursydan Baldan tiba di rumah duka di Jalan Anggrek Cendrawasih, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat sore. Jenazah mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang disambut isak tangis para keluarga dan kerabat almarhum yang menunggu di rumah duka.
Menurut Ketua RT, almarhum meninggal dunia usai menghadiri rapat di Hotel Bidakara. Almarhum ditemukan di dalam mobil sudah tidak bernyawa. Belum diketahui penyebab pasti dari kematian almarhum. Almarhum memiliki riwayat penyakit diabetes. Tadi siang ya, setelah Jumat, itu pun dapat kabar dari pihak Hotel Bidakara. Karena Hotel Bidakara menemukan almarhum di dalam mobil itu tidak ada nyawanya. Beliau kan jalan kemarin tuh habis ada acara dengan JK katanya masalah PLD. Kalau menurut keterangan sakit apa, Pak? Kalau sakit sih nggak ada, cuman menurut istri dia punya dia. Sementara itu Presiden Jokowi, mantan Presiden Yusuf Kala, serta para pejabat hadir bertakziah ke rumah duka di Jalan Anggrek Cendrawasih, Selipi, Jakarta Barat. Jokowi dan Yusuf Kala menyampaikan turut berduka cita. Pertama-tama saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam, bela sungkawa yang mendalam kepada Ibu Ferry Mursi dan Badan dan keluarga atas berpulangnya Pak Ferry Mursi dan Badan ke rahmatullah, ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga arwahnya diterima di sisinya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah seorang yang sangat baik. Rencananya jenazah akan dikebumikan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Pemirsa, program Partai Perindo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi mikro mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu, KOPITU, memberikan dukungan dan akan bekerja sama dengan Partai Perindo untuk bersama-sama memperjuangkan ekonomi rakyat kecil. Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi menerima kunjungan pengurus Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu atau KOPITU. KOPITU merupakan organisasi bagi 130.000 anggota UMKM dan koperasi yang bertujuan memberikan pendampingan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Jadi apa yang dilakukan KOPITU itu inline dengan apa yang merupakan kerja Perindo selama ini. Karena itu follow up-nya adalah kita akan bekerja sama dengan KOPITU melalui bidang pemberdayaan UMKM yang ada di Partai Persatuan Indonesia. Bagaimana kegiatan-kegiatan KOPITU ini juga bisa bersinergi dengan basis-basis Perindo. Pada dasarnya sangat bagus sekali, program itu langsung masuk ke sasaran masyarakat bawah, terutama kelas ultra mikro yang selama ini kelas ultra mikro selalu terpinggirkan. Dalam mendukung ekonomi rakyat kecil, Partai Perindo telah hadir dengan beragam program seperti bantuan gerobak dan modal usaha. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada acara konsolidasi nasional KPU dalam rangka kesiapan pemilu tahun 2024. Jokowi berpesan kepada KPU agar dapat mengelola pesta demokrasi terbesar dan serentak hingga dapat berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Mendagri dan Kapolri menghadiri rapat konsolidasi nasional KPU yang melibatkan lebih dari 6.000 anggota KPU seluruh Indonesia di Beach City Entertainment Center Ancol, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta KPU agar dapat menyelenggarakan momen politik yang sangat penting dengan sebaik-baiknya, karena pemilu 2024 merupakan pesta politik terbesar dan serentak di Indonesia. Selain itu, Jokowi juga menitik beratkan agar setiap tahapan dapat dilakukan dalam koridor hukum yang jelas, secara efisien dan tanpa transparan. Pendidikan politik bagi para kontestan dan masyarakat juga menjadi poin penting agar pemilu terselenggara dengan damai.
Saya percaya dengan pengalaman kita yang kita miliki dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, kita memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mempersiapkan pemilu 2024 jauh lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Momentum waktu yang masih tersisa harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus kita selesaikan, mengatasi kendala-kendala yang ada, mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada. Segera ini harus kita selesaikan bersama-sama.